Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin presentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Heru Setiawan MPD selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah memberikan pengarahan agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik. Berikut hasil kerja saya. Lalu di sini tertera identitas saya. Di sini juga ada foto saya. Dan perkenalkan, nama saya Ferarisa Aulia Zulfa dari kelas 1A dengan NIM 17250203028 dan saya dari Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Selanjutnya, dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah kesehatan, yang kedua jenis-jenis masalah kesehatan yang ada di Indonesia, dan yang ketiga ada penyebab masalah kesehatan yang ada di Indonesia, dan di sini yang keempat ada cara penanggulangan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya. Lalu di sini yang pertama ada pengertian masalah kesehatan. Slide selanjutnya. Nah, ini pengertian masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, diantaranya adalah pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespons suatu penyakit. Noto Atmojo 2003. Selanjutnya. Lalu yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya. Pada slide ini, untuk memahami masalah kesehatan yang sering ditemukan di Indonesia, perlu dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain masalah perilaku kesehatan, lingkungan, genetik, dan pelayanan kesehatan yang akan menimbulkan berbagai masalah lanjutan seperti masalah kesehatan ibu dan anak, gizi, dan penyakit-penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Nah, slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis masalah kesehatan di Indonesia yang pertama itu masalah perilaku kesehatan. Di Indonesia, diduga faktor perilaku justru menjadi faktor utama masalah kesehatan sebagai akibat masih rendahnya pengetahuan kesehatan dan faktor kemiskinan. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah masalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap terbentuknya derajat kesehatan masyarakat yang optimum pula. Masalah kesehatan lingkungan meliputi penyehatan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, serta pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan. Slide selanjutnya. Nah, di sini masalah kesehatan lingkungan terbagi dalam berbagai macam. Yang pertama, ada penyehatan lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman secara khusus merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti pertambahan luas tanah cenderung menimbulkan masalah kepadatan populasi dan lingkungan tempat tinggal yang menyebabkan berbagai penyakit serta masalah kesehatan. Nah, di situ ada gambar lingkungan yang sangat kumuh yang bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah penyediaan air bersih. Kebutuhan air bersih terutama meliputi air minum, mandi, memasak, dan mencuci. Syarat air minum yang sehat antara lain syarat fisik, syarat bakteriologis, dan syarat kimia. Air minum sehat memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhu di bawah suhu udara sekitar, bebas dari bakteri patogen, dan mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang dipersyaratkan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah dan sampah. Limbah merupakan hasil buangan baik manusia, rumah tangga, industri, atau tempat-tempat umum lainnya. Sampah merupakan bahan atau benda padat yang dibuang karena sudah tidak digunakan dalam kegiatan manusia. Pengelolaan limbah dan sampah yang tidak tepat akan menimbulkan polusi terhadap kesehatan lingkungan. Nah, di samping itu adalah salah satu contoh pengelolaan limbah dan sampah. Slide selanjutnya. Yang keempat, ada pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan. Pengelolaan tempat-tempat umum meliputi tempat ibadah, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sedangkan pengolahan makanan meliputi tempat pengolahan makanan, pabrik atau industri makanan,
dan tempat penjualan makanan seperti toko, warung makan, kantin, restoran, kafe, dan lain-lain. Soalnya di tempat-tempat umum seperti itu biasanya banyak sampah atau limbah yang bisa menyebabkan masalah kesehatan itu sendiri. Dan masalah kesehatan yang ketiga, itu ada masalah dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Tercapainya pelayanan kesehatan yang sesuai standar membutuhkan syarat ketersediaan sumber daya dan prosedur pelayanan. Ketersediaan sumber daya yang akan menunjang perilaku sehat masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan baik negeri atau swasta membutuhkan prasyarat sumber daya manusia atau petugas kesehatan yang profesional, sumber daya sarana dan prasarana, itu merupakan bangunan dan sarana pendukung, serta sumber daya dana, itu pembiayaan kesehatan. Jenis masalah kesehatan yang keempat itu merupakan masalah genetik. Beberapa masalah kesehatan dan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik itu tidak hanya penyakit keturunan seperti hemofilia, diabetes mellitus, infertilitas, dan lain-lain, tetapi juga masalah sosial seperti keretakan rumah tangga sampai perceraian, kemiskinan, dan kejahatan. Masalah kesehatan dan penyakit yang timbul akibat faktor genetik lebih banyak disebabkan kurang paham terhadap penyebab genetik, di samping sikap penolakan karena faktor kepercayaan. Agar masyarakat dapat berperilaku sehat, dilakukan intervensi pendidikan kesehatan disertai upaya pendekatan kepada pengambil keputusan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penguasa wilayah. Intervensi berupa pendidikan kesehatan melalui konseling genetik dan pentingnya pemeriksaan genetik dapat mengurangi risiko munculnya kesehatan pada keturunannya. Slide selanjutnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang penyebab masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan di Indonesia. Yang pertama, dari faktor lingkungan, itu bisa jadi adanya kurang peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan atau masalah-masalah kesehatan. Dan yang kedua, itu kurangnya sebagian besar rasa tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesehatan. Dan yang kedua, ada faktor perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Yang pertama, masih banyak insiden atau kebiasaan masyarakat yang selalu merugikan dan membahayakan kesehatan mereka. Dan yang kedua, adat istiadat yang kurang atau bahkan tidak menunjang kesehatan. Slide selanjutnya. Faktor selanjutnya dari faktor sosial ekonomi, itu ada tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah, kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan, budaya sadar sehat belum merata ke sebagian penduduk di Indonesia. Dan yang ketiga, ada tingkat sosial ekonomi, dalam hal ini penghasilan juga masih rendah dan memprihatinkan. Dan faktor yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada cakupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh, di mana ada sebagian provinsi di Indonesia yang belum mendapat pelayanan kesehatan maksimal dan belum merata. Yang kedua, upaya pelayanan kesehatan sebagian masih berorientasi pada upaya kuratif. Dan yang ketiga, ada sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan. Slide selanjutnya. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang cara penanggulangan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya. Cara penanggulangan masalah kesehatan yang ada di Indonesia itu, yang pertama, ada peningkatan gizi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi makanan tambahan yang bergizi, terutama bagi anak-anak, dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK. Dan yang kedua, itu penambahan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus mampu menampung dan menjangkau masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Penambahan fasilitas kesehatan ini meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, posyandu, dan lain-lain. Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti imunisasi, KB, pengobatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan imunisasi. Berdasarkan prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan, program imunisasi bertujuan melindungi tiap anak dari penyakit umum. Hal ini dapat dilaksanakan melalui PIN atau Pekan Imunisasi Nasional. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.